فاتحتين روح المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أصحابه وأحبابه وذريته وعترته الطاهرين ثم إلى جميع محب المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا العالم العلامة الشيخ عبد الله بن علي السويدان ووصوله فروع شيوخ علي سلسلة سمن الروح جميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين خصوصا مربي أرواحنا كاجي محمد الشافعي حذامي بن محمد صالح الرائدي وصوله فروع شيوخ بأن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم من رحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة نسألك يا الله بحرمتهم الشفاعة والسلامة والعافية والبركة والسعادة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. الباب الثاني في تكميله خلقا وخلقا. Adapun bab yang kedua yaitu pada menerangkan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi penciptaan, postur tubuhnya, dan dari segi perangainya, budi pekertinya. Amma jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam faqad ja'atil atharus sahihatu bidzalika. Adapun ketampanan rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu sungguh telah datang oleh hadis-hadis yang sahih. Bidzalika dengan demikian itu jamalus surah min hadis Ali, daripada hadis Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa Ibnu Abbas, dan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa Anas, dan hadis riwayat Anas bin Malik, wa Jabirin, dan hadis riwayat Jabir bin Abdillah al-Ansari, wa ghairihim, dan selain mereka semua. Apa itu? Annahu kana azharal launi, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana, yaitu ada oleh Nabi, azharal launi, yaitu orang yang paling putih kemerah-merahan warna kulitnya. Nabi itu kulitnya warnanya putih kemerah-merahan, kemerah-merah begitu. Jadi orang kalau ngaku mimpi ketemu Nabi, tanya dulu Nabinya kayak apa dalam mimpinya itu. Rambutnya gondrong sepanjang pantat Ki Joko Bodo. Jadi nggak asal. Jadi setan itu ngaku Nabi bisa, ngaku sebagai Nabi bisa, tapi menyerupai Nabi nggak bisa. Setan ngaku Allah bisa, ngaku doang,
bisa. Jadi man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqadha fa inna syaitana la yatamassalu bi. Kata Nabi, siapa yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia melihat aku dalam keadaan melek, keadaan jaga. Sebab setan tidak bisa menyerupai Nabi. Kata Imam Bajuri di dalam kitab Al-Mawahib Al-Dunia pada mensyariah di sini pada halaman terakhirnya itu, kata beliau, kalau ngaku sebagai Nabi bisa, saya Nabi Muhammad bisa setan. Tapi nggak bisa pengakuan itu nggak bisa. Kayak tadi aja suaranya ayah kayak gini. Jadi kalau ngaku bisa, tapi kalau membentuk setan kayak Nabi Muhammad nggak bisa. Begitu. Ketemu Nabi kulitnya hitam, itu mah teman kita. Ya begitu. Nabi itu kulitnya putih kemerah-merahan. Kita harus bisa ngegambar Nabi. Orang kalau mimpi ketemu Nabi harus bisa membentuk rupa Nabi dulu. Nggak bisa kalau enggak. Bagaimana mau mimpi ketemu Nabi? Wong ciri-ciri fisik Nabi nggak tahu. Gitu. Ini harus tahu. Namanya disebut Syama'il Muhammadiyah. Begitu kalau baca maulid itu sebelum penutup baca itu biasanya. Ini ciri-ciri fisik. Ada aja. Nabi itu adalah ada aja, yaitu orang yang paling hitam, sangat hitam bola matanya. Jadi bola matanya Nabi itu hitam banget. Hitamnya hitam betul. Jadi cakep. Nggak kayak kita, rada burik. Kita nggak jelas. Nabi itu hitam. Aisyadida sawadil ainaini, yakni sangat hitam dua bola matanya. Nabi itu. Jadi tidak ada paling cakepnya orang tuh kalau bola matanya hitam, cakep. Hitamnya itu. Anjala adalah Nabi itu anjala, orang yang lebar dua matanya, matanya gede, enggak kecil. Temasipit, sendu, senang duit, gitu. Nah, Nabi besar matanya, besar, cakep, begitu. Itu memelek sama tidur sama aja, kecil. Nabi ganteng, Rasulullah ganteng. Aywasi al-ainaini, yakni semuanya jadi khabar kana azharul launi itu. Khabar kana gitu. Yakni yang lebar, yang luas dua matanya, gede matanya, besar Nabi. Ashkalah adalah Nabi itu yang matanya pada putih-putihnya ada sedikit merah. Putihnya itu rada kemerahan matanya. Beda sama kita. Putihnya jadi hitamnya, hitam banget. Putihnya rada ada merah mata. Jadi sahabat itu memperhatikan sosok Nabi. Begitu. Luar biasa Nabi. Nabi begitu. Makanya Hasan bin Sabit
kaget ketika disuruh nyela Nabi. Gua bayar nih lu celah Muhammad. Tar dulu, gua lihat dulu bagian mana yang harus saya celah. Gini gua kasih duit, ntar dulu, gampang duit. Pas dilihat dia kaget. Kata Hasan bin Sabit pas baru ngelihat, dia bersenandung orang Arab biasa jago pantun. Ahsana minka lam taraqattu aini, ajmala minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Secakap engkau wahai Nabi Muhammad, belum pernah dua bola mataku melihat manusia yang cakepnya kayak engkau. Belum pernah ada perempuan yang ngelahirin manusia yang gantengnya kayak engkau. Kau tercipta, tak ada kekurangan barang sedikit. Seakan-akan kau tercipta sesuka dirimu. Dapat mesen, kalau kita mesen kulit kita hitam atau putih, lah iya, jadi nggak ada kurang. Dicari kurangnya yang muncul kelebihannya. Itulah Nabi, orang yang mengerti tentang perawakan tubuh manusia akan terkagum-kagum dengan perawakan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami tidak melihat engkau, engkaunya udah enggak ada, kaminya baru lahir. Ya Rasulullah, izinkan mata yang kotor ini dapat memandang engkau meski lewat mimpi. Amin ya rabbal alamin. Ashkala, yakni fi ainaihi bayatun wa humratun, pada dua bola matanya ada putih kemerah-merahan. Di putihnya itu ada merah, jadi cakep matanya, cakep matanya Nabi. Ahdabal ashfari, yang paling panjang lagi lentik dua bulu matanya Nabi. Bulu matanya itu panjang lentik, nggak kayak kita pendek lurus. Agak menarik banget mata kita. Orang melihat kita udah takut aja. Nabi itu enggak. Jadi paling panjang lentik. Tahu lentik? Ada begitu tuh, melekuk. Udah ganteng banget. Aitawilah, yakni panjang bulu matanya. Jadi bulu matanya itu panjang, cakep, lebat itu, manis, manis. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ablaja, adalah Nabi itu orang yang putih antara dua alisnya. Ay baina hajibaihi bayadun, yakni antara dua alisnya Nabi yaitu ada putih. Di sininya nih kelihatan uratnya. Jadi kalau merah kelihatan dia jadi merah, kalau marah jadi merah kelihatan. Jadi marahnya Nabi dari urat aja kelihatan, ininya putih antara dua alisnya. Kalau kita nggak jelas begitu, nggak jelas, nggak ada di dunia ini aja gitu, Nabi aja. Azajjah, adalah Nabi itu orang yang alisnya tebal lagi melengkung kayak nun. Alisnya Nabi itu tebal, hitam tebal, melengkung kayak huruf nun.
Itu Nabi. Kalau kita enggak, dikata nun bukan, dikata garis rada belok-belok dikit, enggak jelas. Lihat aja temannya, kalau ngelihat sendiri kan bingung, temannya aja lihat. Nabi itu alisnya kayak nun, cantik alisnya. Ayat tawilal hajibaini, yakni panjang dua alisnya, ma'ata qawusin serta melengkung, jadi kayak nun alisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, gambar tuh Nabi kulitnya. Jadi kalau kita ngimpi kita lihat itu begitu. Kok kulitnya putih kayak begini? Kampungnya Nabi Ahok. Harus jelas ya. Boleh merahan putih. Jelas. Nabi. Aqna adalah Nabi itu mancung hidungnya mancung, tapi ininya nih rada menjol, ininya nih ada bengkukan di sininya nih. Mancungnya cakep Nabi. Kalau kita kadang panjang doang ininya, lurus ini. Nabi ininya ada ngebengkuk dikit di tengah-tengahnya nih, rada kayak benjolan begitu. Cantik. Jadi kalau anda dikasih kacamata nggak usah pakai ini, udah ngeganjel aja, udah cakep, udah nggak ada lagi. Manusia sehebat ini Nabi, baru postur tubuhnya tuh Nabi begitu. Ay murtafi'a wasatil anfi, yakni meninggi tengah-tengah hidungnya, ininya nih rada membenjol begitu, enggak lurus. Kalau kita kan lurus kayak alif. Nabi dalam bengkok, ada yang bengkoknya begini kayak bawang hidungnya begitu, yang merah kayak begitu hidung, macam-macam. Ada yang panjang banget kayak Petruk gitu, macam-macam. Nabi enggak, udah cantik begitu. Mudaw aflajah adalah Nabi itu oval wajahnya, oval, bundar tapi enggak bundar banget, rada lonjong dikit, oval. Wajah yang paling cakep tuh begitu. Kalau kita wajahnya gepeng, mungkin kegejat-gejat lahirnya, enggak jelas. Itu Rasulullah, ya Allah gitu. Wajhukal maimunu hujjatuna yawma ta'tin nasu bil hujaji. Oval. Wasi'al jabini adalah Nabi itu orang yang lebar keningnya lebar. Nabi itu menunjukkan otaknya cerdas. Kalau kita yang panjang, buntut gasirnya ciri pelit begitu udah dipotong tumbuh lagi, emang nggak bisa hilang itu. Begitu. Kathal lihyati, ia adalah Nabi itu orang yang tebal jenggotnya tebal, jenggotnya tebal, cakep. Tamla'u sadrahu, yang memenuhi oleh jenggot akan dadanya, dari jenggotnya sampai dada, cakep jenggot begitu. Kalau kita jenggot ada 4 doang begitu, keriting begitu, udah dikasih minyak kemiri masih juga. Nabi itu jenggotnya cakep, jenggotan begitu. Nabi itu jenggotan cakep, jenggotan sampai penuh dada, jenggotnya bagus, jenggotnya Nabi. Orang-orang Arab biasanya nyantol begini. Ada juga orang Indonesia berinsaf 2 hari udah jenggotan. Tahunnya sesardi biasanya begitu. Jenggot itu Nabi jenggotan.
jenggotnya. Sawa al-batni was sadri, yang lurus adalah Nabi itu orang yang lurus perut dan dadanya. Nabi itu perut dan dada sama rata, badannya ramping cakep. Kalau kita dadanya ke dalam perutnya, tahu-tahu celana nggak muat lagi, celana nggak muat lagi, begitu perutnya. Jadi perut dikata hamil laki, dikata laki karena hamil, itu kita. Nabi itu rata, cakep, ramping, bagus, begitu, bagus. Kalau kita emang perutnya sih kempes, tapi dadanya nih kerempeng banget, kayak kurang makan. Kalau kita ada ya, Nabi itu udah cakep. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasi'as sadri, adalah Nabi itu orang yang lebar dadanya. Orang kampung sebut bidang gitu. Dadanya lebar, jadi tegak, cakep begitu, cakep dadanya. Jadi kayak orang tentara kalau jalan tuh, jadi tegak, nggak kayak kita bongkok, kayaknya masih muda, kata muda bongkok, kalau kita nggak jelas. Ini Nabi itu subhanallah, ini luar biasa. Dan yang luar biasanya para sahabat memperhatikan semua tentang Nabi. Jadi sahabat itu cinta sama Nabi itu apanya jadi perhatikan tentang Nabi itu, apanya aja, dadanya sampai tahu sahabat, ambil kayak begitu, tahu. Azimal mangkibaini, yang besar dua pundaknya, jadi tegak Nabi, besar pundaknya, dia tegak, gagah Nabi, gagah, nggak boyok, nggak. Dhahmal izami, yang besar tulang-tulang, jadi tangannya tuh keker, tangannya itu nggak kayak kita badannya gede tapi dipegang kok lembek. Nabi enggak, tulangnya keker, tulangnya padat, itu Nabi. Jadi gagah, gagah begitu. Abalal adudaini, yang gede dua lengannya, adalah Nabi itu orang yang besar, dua lengannya, lengannya aja gede. Orang sebut seterek, keren Nabi, begitu keren. Kalau model kita kurus, kerempeng, musuh, ya sama musuh aja. Sama Nabi lihat itu, kata orang kampung, dedek gitu. Wadhira ini, dan dua lengannya, lengannya besar Nabi, besar. Hari kita kecil, makanya fitness biar berisi, gitu susah gitu. Nabi enggak pakai gitu-gitu, keren. Wal asafil, dan bagian-bagian bawahnya, apa itu? Paha, betis, besar pahanya Nabi, jadi kakinya, jadi berisi semuanya, berisi, berotot, berisi Nabi deh begitu. Kalau kita badan gede, pahanya kecil, jadi ada aja kurangnya, bukan ada, banyak. Kalau kita, Nabi itu nggak ada kurangnya, itu nggak begitu. Rahbal kafaini wal qadamaini, yang lebar dua telapak tangannya dan dua telapak kakinya. Tangannya lebar. Kalau kita kadang tangannya kecil, ada badannya bagus, tangan kecil, ada yang kakinya kecil. Nabi itu udah cakep. Begitu. Lebar, tangan lebar itu gampang memberi, begitu. Tangannya kecil, memberi susah.
Ini isyarat bahasa tubuh. Sa'ilal atraf, adalah Nabi itu orang yang panjang jari jemarinya. Ayat tawilal asabi, yang panjang jari jemarinya. Nabi jari jemarinya panjang, dan yang paling panjang telunjuk Nabi. Jadi Nabi itu simetris. Kalau kita yang paling panjang apa, cek? Jari tengah. Bukan Nabi berarti. Kalau ngaku Nabi palsu. Nah, Nabi itu tahu simetris, manis gitu-gitu. Jadi yang menunjuk Allah itu banyak. Kalau kita dikit, dikirnya dikit. Paling baca sholat 100 lebih sholat kelasnya. Jarinya lihat telunjuknya dikit. Nggak panjang dia. Nabi itu banyak zikir. Jadi telunjuk itu nunjukin Allah. Jadi kita bisa tuh nanti mimpi ketemu Nabi, itu ciri-cirinya. Kalau kita nggak ngaji begini nih, kita nggak bisa. Bagaimana ya orang cirinya nggak tahu? Begitu orang mimpi ketemu pacar, emang karena dia udah kenal sama pacarnya, nggak bakal salah. Dia udah tahu begitu, matanya begitu. Pas ditegur sama temannya aja, kok pacarnya itu loh ada jerawatnya. Bukan jerawat langit, kalau nggak ada bintangnya nggak manis. Masya Allah, begitu dia kata, manis begitu, itu manis tuh begitu. Anwarul Mutajarridi, adalah Nabi itu orang yang bercahaya, yang tidak ada bulunya. Badan yang tidak ada bulunya itu berkilau. Begitu. Bila beliau itu tidak dipakai baju, kan ada yang berbulu, ada bulu dada. Ada yang enggaknya itu bercahaya. Enggak kayak putih Cina begitu. Lihat di Trisakti itu celana pendek, bangun juga kagak, lain putihnya. Kenapa? Iya begitu saudara, beda putihnya. Daqiqal masarabati, yang halus bulu dadanya. Nabi nih ada bulunya dari dada nih sampai pusat. Bulunya halus lembut, menarik. Kalau kita nggak ada bulu-bulu, nggak ada. Atau dikasih minyak zaitun malah nggak ada. Bukan tubuh bulu, mengkilap doang. Kalau gitu, iya. Jadi jenggot cakep, dadanya berbulu. Itu di tengah-tengah dada nih kan ulu hati, ada bulu tuh halus sampai pusat. Wahya sya'run nabi tu baina sadri was surah. Masarabah itu bulu yang tumbuh antara dada dan pusat. Rab'atan, adalah Nabi itu orang yang tinggi semampai. Apa itu tinggi semampai? Tinggi kagak, pendek kagak. Tinggi semampai. Kalau bahasa Anda punya istilah lain, pakai istilah itu. Barangkali karena kan saya merubah dari bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, takut bahasa ini nggak tepat perubahannya. Tinggi semampai. Laisa bitawilil ba'in, tidaklah Nabi itu bitawili, ba'nya zaidah bis laisa. Kata kitab Mulhad, wal ba'u takhtassu bilaisa fil khabar kaqaulihim laisal fata bil muhtaqar. Tidaklah Nabi itu orang yang jangkung, alba ini yang nyata jangkung, jangkung banget. Enggak, enggak jangkung banget. Tapi kalau kumpul sama orang yang jangkung, Nabi paling tingginya. Jadi orang tuh nggak perlu nanya-nanya mana Nabi Muhammad, nggak ada. Mesti kelihatan sama orang dari jauh.
kumpul sama yang jangkung, Nabi paling jangkung. Makanya di dalam dalail tuh kitfahu qad alata qauman idza jalas, dua pundaknya Nabi itu meninggi bila duduk bersama orang-orang. Jadi kayak tinggi, jadi paling tingginya, padahal orangnya nggak jangkung gitu Nabi. Walal qasiral mutaraddida, dan tidaklah Nabi itu orang yang pendek yang kate, enggak pendek, enggak jangkung, sedang tingginya Nabi. Tingginya enggak tangguh banget, enggak. Nabi ayat dakhila ba'duhu fi ba'din qasri, yakni yang masuk oleh sebagiannya pada sebagian yang lain daripada pendek. Jadi kayak lehernya nggak kelihatan karena pendek. Enggak. Nabi nggak kate, nggak jangkung banget, sedang tinggi semampai. Wa ma'adzalika falam yakun yumashihi ahadun yunsabu ila tuli ila talahu, dan serta yang demikian itu rab'atan, tinggi semampai, maka tidak adalah Nabi itu berjalan bersama akan Nabi oleh seseorang yang dinisbatkan oleh ahad kepada jangkung ila talahu, melainkan melebihi oleh Nabi akan dia. Walaupun Nabi nggak jangkung, nggak tinggi, tapi kalau berjalan bersama orang yang jangkung, mesti Nabi paling jangkungnya begitu, paling tingginya. Dia orang nggak bakal bertanya mana Rasulullah, tidak ada, nggak bakal, karena kelihatan Nabi. Gitu. Itu begitu, itu kayak begitu, Nabi itu begitu. Aikana atwala minhu, yani adalah Nabi itu lebih jangkung daripadanya, padahal nggak jangkung. Kalau ada orang jangan nama Nabi, Nabi yang paling tingginya jangkung, padahal Nabi tinggi semampai. Makanya diriwayatkan, tapi sayangnya nggak dapat ini kitab Arabnya, adanya kitab bahasa Jawa ya, saya nggak paham ini kutipannya. Saya punya kakek, punya adik namanya Syekh Fakhri Tawil Al-Bantani. Itu di dalam kitab Maulid beliau dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah yang beliau karang. Jadi gitu, ketika mau kerja sama Siti Khadijah gitu, ngelamar kerja kala itu, maka dipakailah baju warna hijau, cuman yang ada ukuran M, pakai sama Nabi, muat masuk. Kayaknya kalau dipakein merah cakepan ini, kasih merah, cuma nggak ada ukuran S, muat juga. Kayaknya pakaian putih lebih cakep nih orang nih, yang ada ukuran XL, muat juga. Jadi nggak ada mengecewakan badan Nabi. Pakai baju apa? Pas saja. Begitu, Nabi itu begitu. Emang lain. Kalau kita yang pas pakai sarung aja, itu pas aja. Gitu. Kalau baju itu repot. Gitu. Nabi itu enggak. Jadi cakep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajila sya'ri, yang apa itu lurus rambutnya. Ailaisa bijadin, yakni tidaklah Nabi itu orang yang keriting. Tahu keriting? Apa itu? Ikal. Keriting itu ikal. Wala bas wala sabtin, dan tidak pula boros. Jadi lurus kagak, ikal kagak rambut Nabi. Jadi kalau jalan tuh embul. Dulu ada artis namanya laki-laki Jeffrey Wawaruntu, kayak bari orang Jeffrey, itu rambutnya belah dua,
gaya rambut setinggi telinga. Kalau jalan dia embul. Kata kita, ini nyontoh rambutnya Rasulullah nih orang. Gitu. Jadi ya di setelinga itu belah dua. Itu begitu. Jadi kita tahu. Kalau kita udah dikasih bris masih kayak begitu juga. Sampai pakai minyak bekas goreng ikan pedak kayak begitu juga. Udah kagak ada menariknya rambut kita ini. Nabi itu rambutnya cakep. Idza dhahika iftara an misli sanal barqi. Apabila tersenyum oleh Nabi, maka nampaklah ia dari seumpama kilauan kilat. Jadi kalau senyum itu bercahaya, senyum Nabi menarik senyumnya. Gitu. Kalau kita lihat senyumnya getir amat, gitu, enggak menarik. Ini Nabi itu kalau udah senyum begitu, subhanallah. Itu Rasulullah kalau udah senyum, udah luar biasa mesemnya itu Nabi. Wa an misli habbil ghamami, dan daripada seperti butiran embun. Ada kayak keluar butiran embun tuh, kilauannya. Embun tuh pagi-pagi itu enak. Senyumnya itu menarik. Yang rada mirip senyumnya Nabi adalah senyumnya bayi. Bayi itu biar kata nggak ada giginya, senyumnya manis. Coba aja engkongnya, ya Allah, begitu. Bayi itu senyum penuh ketulusan. Kenapa? Ya Allah, begitu. Wa idza takallama ru'yakan nur yakhruju min fanayahu. Apabila berkata-kata oleh Rasulullah, ru'ya maka terlihat. Yaitu seperti cahaya yang keluar dari dua gigi taringnya. Gigi atasnya gigi taring namanya. Gigi apa? Gigi apa? Geraham. Gigi taring namanya. Walaupun nggak ada taringnya kita. Apa namanya bahasanya? Gigi taring. Gisul. Iya, ya gitu dah maksudnya. Itu kalau udah Nabi berkata-kata, laksana ada cahaya yang keluar daripada gigi Nabi. Cahaya yang keluar. Begitu cahaya. Karena memang ini manusia cahaya. Nurun ala nur. Ahsanan nasi unuqan. Adalah Nabi itu orang yang paling cakepnya manusia dari segi lehernya. Lehernya cakep, bagus. Kalau kita ada yang panjang banget ya, ada yang pendek begitu, belum dicekek aja udah nyekek sendiri dia. Begitu. Nabi itu udah cakep banget. Sallallahu alaihi wasallam. Laisa bimutahhamin. Tidaklah Nabi itu orang yang berwajah tembem. Wajahnya enggak tembem. Berkata Nabi berisi enggak tembem. Gitu. Begitu. Ayah jadi gemoy. Enggak ada sorry ya. Sorry. Gitu. Enggak. Nabi itu kayak gitu. Enggak. Nabi ay mustarahil lahmi, yakni yang menurun dagingnya itu ya tembem bahasa kita. Wala bimukalfamin, dan tidaklah Nabi itu orang yang pendek lehernya, dagunya, ay qasirat dzaqani, yang pendek dagunya. Cakep dagunya Nabi, cakep, manis. Mutamasikal badani, lagi saling berisi badannya.
padat berisi. Tidak ada yang lembek-lembek itu Nabi. Gagah. Nabi gagah, cakep, jarinya manis, semuanya manis. Itulah Nabi kita Muhammad. Maka sahabat terkagum-kagum sama Rasul. Tidak ada orang yang seganteng itu. Gantengnya Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah. Nggak ada apa-apa, ganteng. Ini diantara ciri-ciri fisik Rasulullah. Kitab ini diulang-ulang sebelum tidur biar bisa ngimpi ketemu Nabi. Begitu. Jadi kita cerita Nabi. Begitu saudara. Qala Aliun, berkata oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, man ra'ahu badihatan haba, barang siapa melihat oleh orang akan Nabi Muhammad badihatan, padahal akan sepintas selalu, haba, maka segan ia akan Nabi. Baru ngelihat dong ya Nabi, pandangan pertama udah melihat, wih manusia ini berwibawa. Orang baru melihat pertama kali, baru melihat aja terkagum-kagum, ngelihat Rasulullah terkagum-kagum. Yang baru ketemu doang, baru ketemu. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba, barang siapa bergaul oleh orang akan Nabi ma'rifatan, dengan mengenali, bergaul dengan Rasulullah, ahabba, niscaya cinta ia akan Nabi. Yang ngelihat segan, kalau udah dekat cintanya sama Nabi luar biasa. Itu Nabi. Nabi itu kayak begitu. Begitu. Pandangan pertama memukau, pandangan selanjutnya luar biasa. Nah bisa. Bagaimana Urwa bin Mas'ud As-Saqafi, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, suruh ngintip tentang Nabi Muhammad oleh kaumnya dari Taif, dari Bani Saqifah. Suruh ngintip Muhammad itu kayak apa sih, orang pada ikut-ikut sama dia tuh. Coba lihat. Pas diintip sama dia, dia kaget. Pas pulang ke Taif, ay qaumi wallahi laqad wafadtu ila Kisra wa Qaisar wa Najashi fama ra'aitu malikan yu'azzimu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wahai bangsaku, aku ini pernah menjadi duta besar ke Raja Kisra di Persia, Kaisar Romawi, Najasyi di Ethiopia. Saya belum pernah lihat ada raja yang dieluk-elukan oleh pengikutnya seperti dieluk-elukannya Nabi Muhammad oleh para sahabatnya, padahal dia bukan raja. Terkagum-kagum, baru melihat tuh. Kata Imam Ali, yaquluna itu, berkatalah orang yang mensifatkan Nabi Muhammad, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah, tidaklah melihat oleh aku sebelum Nabi Muhammad dan tidak pula sesudah Nabi Muhammad wafat mislahu, akan orang yang seperti Nabi Muhammad. Begitulah Hasan bin Sabit disuruh nyelak Nabi malah muji, ahsana minka lam tara qattu aini ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Enggak ada orang sampai zaman orang yang gantengnya kayak Nabi Muhammad. Sebelumnya juga enggak ada. Emang ini manusia satu-satunya dipilih oleh Allah
yang kesempurnaan segalanya ada pada dirinya. Begitu sampai Allah bersolawat ama ini orang, apa enggak luar biasa, yang nyiptanya aja mengagum-aguminya. Begitu. Kalau kita, toko kita, showroomnya showroom Toyota, pakai mobilnya bukan Toyota, kurang demen. Showroom kita Honda, mobilnya pakai Toyota. Begitu, kayak begitu. Artinya yang kitanya aja nggak suka, usahanya makanan, lari-lari ke sana kemarinya di restoran, mau ngapain? Berarti makanan kurang enak. Ini itulah Nabi. Wa qala al-Bara bin Azib, dan berkata Sayyiduna Bara bin Azib radhiyallahu taala an, ma ra'aitu min dilummatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah melihat oleh aku daripada orang yang memiliki rambut yang hitam embul-embul pada pakaian yang merah warnanya, akan yang lebih tampan ketimbang daripada Rasulullah SAW. Saya belum pernah lihat orang rambutnya kayak begitu, pakai baju merah, ya Allah cakep. Rasulullah doa, ada orang pakai baju merah, ya Allah norak banget kulit begitu, merah begitu, ada aja. Kalau ini nggak ada kata itunya. Bara bin Azib mengatakan, saya belum pernah lihat orang pakai baju merah, rambutnya kayak begitu hitam, cakepnya. Nggak ada selain Nabi Muhammad. Itu kayak begitu. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi idza dhahika yatallau fil judur. Seakan-akan matahari itu berjalan pada wajahnya Nabi. Bagaimana apabila tersenyum Nabi, maka berkilau-kilau cahaya pada tembok. Nabi kalau senyum kayak ada mataharinya. Ruangan kalau Nabi senyum jadi bercahaya. Betapa Siti Aisyah kehilangan daripada jarum sulamnya, Nabi masuk nyengir, ketemu jarum yang dicari susah, karena Nabi bercahaya. Senyumnya kayak begitu. Itulah Rasulullah. Rugi orang yang menjauh dari Nabi Muhammad, rugi. Nabi itu indah, saudara. Jadi kayak ada matahari mantul begitu. Wa qala Jabir, dan berkata saya Jabir bin Abdillah, rumahnya tempat di mana mukjizat Rasulullah, makanan dikit jadi banyak. Jabir bin Abdillah di Madinah. Kata Jabir nih, wa qad qala lahu rajulun, dan sungguh berkata kepada Jabir oleh seseorang, kana wajhu Rasulillah SAW misla saif, apakah ada oleh wajahnya Rasulullah SAW itu seperti pedang. Nabi itu emang wajahnya kayak pedang berkilau, pedang perak, mantili sama Brahma Kumbara begitu, wajahnya kayak pedang. Kata Jabir, qala faqala la, maka berkata Jabir, tidak, enggak, bal misla syamsi wal qamar, bahkan yaitu seperti matahari dan rembulan. Bukan kayak perak, kecil cahayanya, kilauannya. Ini kilauannya luar biasa. Nabi kilauannya, wajahnya itu bercahaya. Orang badannya zikir mulu gitu. Kalau kita wudu jarang begitu, makan mulu, mulu, wudu kagak, hitam udah kagak, udah burik, udah kagak menarik dah. Nabi itu wajahnya menarik sekali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Ummu Ma'bad, dan berkata Ummu Ma'bad, Antikah,
Al-Khuzaiyah, Ummu Ma'bad, Wadi Qudayd. Di sebelum masuk Makkah biasanya mobil itu berhenti dulu di rest area Wadi Qudayd. Wadi Qudayd, dia bingung, kambingnya diperas nggak ada susunya, dia ada susunya. Ditanya sama lakinya, susu dari mana? Tadi ada orang. Fi ba'di wasfihi, pada sebagian mensifati Rasulullah. Apa kata Ummu Ma'bad? Ajmalun nasi min ba'idin. Dialah Nabi Muhammad itu orang yang paling gantengnya manusia dari kejauhan. Dari kejauhan aja kelihatan ganteng. Kalau kita dari kejauhan nggak kelihatan, sapit, berdekat manis juga ya, begitu. Kalau Nabi nggak dari jauh aja kelihatan. Wa ahlahu, dan paling manisnya, wa ahsanahu, dan paling cakepnya, min qaribin, dari kedekatan. Dari jauh cakep, dekat cakep. Kalau kita jauh doang cakep, ganteng, pas dekat ya Allah, begitu. Nabi ini dari mananya aja udah cakep banget, sallallahu. Rugi orang yang nggak rindu sama Madinah, tuh rugi. Ya Imam Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunyaya wa akhirati, ya Rasulullah khudh biyadi. Wa qala Anas bin Malik, dan berkata oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ma syamamtu ambaran wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mencium oleh aku akan minyak ambar, dan tidak pula akan misik, dan tidak pula akan sesuatu minyak wangi apapun atyaba, yang lebih harum ketimbang daripada bau keringatnya Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, minyak model apa aja udah gua cobain, dari ujung Hawi Condet sampai Rindang itu juga minyak udah condet, model apa aja begitu saya udah cobain semuanya, tapi belum ada sewangi aroma Nabi Muhammad. Wangi Nabi, tapi biar kata Nabi wangi, kalau mau sholat pakai minyak wangi, kan badannya wangi. Limada, kata Imam Haddad, wa madaka ila lisan Nabi. Emang Nabi datang itu untuk ngajarin. Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, ya nggak apa-apa, emang badannya udah wangi. Tapi Nabi ini sebagai hamba yang ngajarin orang lain. Ono yang badannya wangi aja pakai minyak wangi, lah kita yang badannya bau agak pernah pakai minyak wangi. Teman yang di samping aja gaji nggak konsen, padahal dia emang kagak bisa juga sih sebetulnya, nyalain temennya aja. Saya itu udah cium wangi-wangian kayak apa aja. Kalau bau Rasulullah masuk goanya aja, baru masuk goa yang pernah diinjek oleh Nabi, wanginya masuk 14 abad yang lalu, masuk ke situ. Lain bagaimana kalau ketemu langsung Nabi Muhammad? Itu Nabi, saudara. Wa an Jabirin, dan diriwayatkan dari sana Jabir bin Abdullah annahu masaha Rasulullah SAW khaddah, bahwa sesungguhnya Jabir yaitu pernah mengusap oleh Jabir akan Rasulullah SAW, akan pipinya Nabi. Jabir pernah megang pipinya Rasulullah, dipegang. Kok pipinya gerejel-gerejel ya? Itu pipi kita. Ini Jabir bercerita tentang pipinya Rasulullah. Apa kata Jabir? Qala, berkata Jabir, fawajadtu liyadihi bardan warihan ka'annama akhrajaha min junati abtar. Maka mendapati aku liyadihi, bagi tangannya Nabi, akan kesejukan dan wewangian, seakan-akan mengeluarkan ia akan tangannya itu daripada tempat minyak wangi. Tangannya Nabi kayak sehabis ngambil minyak wangi, begitu ngusapin pipinya, tangannya,
ademnya kayak apa, wanginya kayak tangan habis dicelupin di minyak wangi. Itu Nabi. Nabi itu kayak begitu. Wa yadh'u yadahu ala ra'sis sabi, dan pernah meletakkan oleh Nabi akan tangannya Nabi di atas kepala anak kecil. Fayu'rafu min baini sibyan birihiha, maka dikenali Nabi di antara bocah-bocah dengan baunya. Ada bocah diusap sama Nabi. Ada orang, tadi ada Nabi ya, begitu lain kena tangannya Rasulullah, rambutnya pas dicium, tadi ada Nabi ya, begitu. Padahal Nabi udah 2 jam yang lalu. Ketahuan karena kena pegang tangannya Nabi aja bisa keciri itu bocah. Kayak begitu. Bayi-bayi yang diusap sama Rasul, kayak Ibnu Abbas, keciri. Ini udah pernah dipegang oleh Rasulullah. Begitu. Itu Nabi itu, kayak begitu. Nabi. Makanya kita jangan sampai cebok pakai tangan kanan, pegang belakar kanan, jangan. Tangan habis megang kiai, luntur. Megang belakar, udah rontok lagi. Ya, sahabat itu tidak berani megang belakar tangan. Jangan, tangan itu pernah megang Rasulullah, jangan megang jelek gitu. Sahabat. Kalau kita ya Allah, kalau manusia pegang mulu, begitu, begitu. Jangan. Wa nama sallallahu alaihi wasallam fi dari Anas, dan pernah tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Sayyidina Anas bin Malik. Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim, punya bapak tiri namanya Talha. Pernah tidur Ummu Sulaim, sering dimampiri Nabi karena Anas bantu Nabi. Jadi kadang manggil Anas tiduran. Nabi fa'araqa, maka keringetan Nabi. Ya, keringetan Nabi. Enggak kemudian ngeluh, ini rumah enggak kebiasa Pak. Enggak begitu. Menghina. Sampai keringetan Nabi. Fajaat ummuhu, maka datang oleh ibunya Anas, yakni Ummu Sulaim, biqaruratin, dengan membawa botol, tajma'u fiha araqu, menghimpun oleh ibunya Anas pada botol akan keringatnya Nabi. Nabi lagi tidur keringetan. Kalau bahasa kita bawa gelas, bawa botol, ditadahin. Banyak riwayatnya. Sampai Nabi tanya, lima fa'alti, ngapain ente kerjain Ummu Sulaim? Narju barakatahu li sibyanina ya Rasulullah. Dalam hadis yang lain, kami berharap anak-anak kami dapat berkah minum keringat engkau. Apa kata Nabi? Asabti ya Ummu Sulaim, ente benar. Ya Allah, kalau orang sekarang mah syirik. Orang sekarang ini enggak sahabat gitu. Keringat Nabi ditadain keringatnya. Saya enggak yakin para menteri-menteri Pak Jokowi itu, kalau Jokowi keringetan sampai kayak gitu-gitu. Enggak. Nah ya, ini manusia hebat Rasulullah. Kita harus dekat. Kita harus yang ada di otak kita Nabi Muhammad. Keringatnya dikumpulin tuh sama Sulaim. Fasa'alaha andalik, maka bertanya Rasulullah kan Ummu Sulaim tentang yang demikian itu. Tajma'u. Faqalat, maka berkata Ummu Sulaim, naj'aluhu fi tinina wa huwa min atyabit tin. Kami menjadikan akan keringat itu pada tanah kami, dan dia itu termasuk daripada yang paling wanginya, keharuman. Saya campur di tanah jadi minyak wangi, paling wangi. Jadi bedak yang paling wangi, enak. Jadi hand body, keringatnya Nabi wangi, keringatnya. Itu sahabat tuh yang mengenal Rasulullah.
Gimana kita nggak mengeluh-elukan Nabi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta misbahu suduri, anta iksirun wa ghali, anta dan seterusnya. Orang kaya begini hebatnya Nabi. Begitu kalau nggak ada kita lah maulid yang kiai-kiai kita adakan, lah kita nggak bakal mengenal siapa Nabi Muhammad. Ini hebat Nabi. Keringatnya kayak begitu, wanginya luar biasa keringatnya. Ini yang bercerita sahabat yang mengenal akrab Nabi Muhammad. Hadisnya sahih semuanya, dibuang aja sanadnya sesuai janji pengarang kitab kita. Kalau ya pengsanadnya kepanjangan. Wa an Jabirin aidan, dan ditulis oleh Jabir aidan pula, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamurru bi tariqin fayatba'u ahadun illa arafa dzalika min tibi. Tidak adalah oleh baginda Nabi SAW yaitu lewat oleh Nabi pada satu jalanan, maka mengikuti akan Nabi oleh seseorang, melainkan mengenali orang itu akan yang demikian itu jalanan dari harumnya Nabi Muhammad. Ini Nabi lewat, lalu ada orang lewat, kita lewat yang dilewati Nabi. Tuh orang tanya, tadi ente lewat ketemu Nabi ya? Kok tahu? Wanginya lain kan? Padahal dia nggak ketemu sama Nabi, ketemu sama orang yang ketemu sama Nabi, dilewati Nabi nih jalanan. Lalu ada orang lewat, itu orang bakal keciri bahwa itu dia lewat bekas jalanan Nabi Muhammad. Itu kayak begitu hebatnya Nabi Muhammad. Rugi orang yang gak dekat sama Nabi, rugi. Maka kalau kita pada sholat dalail tahu artinya atu-atu ya Allah, kayak begini nih, muji-muji Nabi. Nabi itu orang yang hebat. Qala Ibnu Rahuyah, berkata Imam Ibnu Rahuyah, boleh Rohawe, boleh Rahuyah, tapi yang paling bagus kata Madhab Syafi'i Adami Rahuyah. Rohawe nggak apa-apa, Ishaq bin Rohawe, Ishaq namanya. Gitu. Tapi dalam Nuzatul Mustaq Salah Luma Rahuyah yang bagus. Tilka kanat raihatu bila tibin, yang dan itu adalah baunya Nabi tanpa wangi-wangian. Padahal Nabi nggak pakai minyak wangi, dilewati Nabi. Lalu orang lewat, masih nyeret di badannya orang itu sampai dikata, tadi ente lewat, bekas lewatnya Nabi ya. Kau tahu bau ente lain. Begitulah saudara. Ya Rasulullah. Hebat. Wa madhabu Syafi'i taharatu fadlatihi sallallahu. Adapun madhab Syafi'i yaitu sucinya dan kencingnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kencingnya suci, nya suci. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajah wa'lam anna fadlatil Mustafa tahirat. Ketahuilah dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah, kencing dan nya Nabi suci. Lalu kenapa Nabi cebok? Ngajarin kita suci. Kenapa kata Imam Syafi'i ngata begitu? Li'anna barkata al-Habasyiyah, karena bahwa Siti Barkah, panggilannya Ummu Aiman, khadimnya Nabi. Jadi Nabi itu punya bapak Abdullah, punya budak namanya Barkah. Barkah ini punya anak Aiman, disebutnya Ummu Aiman. Namanya Barkah al-Habasyiyah. Syaribat baulahu, yaitu minum oleh Barkah, kan kencingnya Nabi diminum oleh Barkah. Ada kencing Nabi suruh buang, diminum. Begitu Ummu Aiman. Apa kata Nabi ini ketika habis minum kencingnya Nabi? Faqala laha, maka berkata Nabi kepada Barkah al-Habasyiyah, lan talijin naru batnaka, tidak masuk oleh api akan perut, kau gak bakal masuk neraka karena dalam dirimu ada kencingku. Begitu, kencingnya doang. Saudara,
Maka banyakin baca salawat biar Nabi ada di diri kita. Begitu, biar kita nggak masuk neraka. Begitu. Kalau duit mah gampang lah, kecil. Tapi kenapa kita suka bilangin duit? Ya karena Anda yang dipusingin itu mulu. Begitu. Ntar gampang, yang penting demen baca sholat, ntar juga bakal ada hidayah. Hilang kepengenan begitu. Hilang. Kalau udah dapet hidayah, betapa tingginya dekat dengan Nabi. Begitu. Betapa sahabat Nabi Hubeb bin Adi, milih kafir, milih dibelah dua badannya, milih dibelah dua. Dekat sama Nabi paling tinggi, nggak ada artinya lah. Begitu. Wa fi riwayatin lan tashtaki waj'a batnika abadan, tidak akan mengeluh oleh kamu akan nyeri perutmu abadan selama-lamanya. Kamu nggak bakal sakit perut karena dalam perutmu ada kencing Nabi. Wa massa Malik bin Sinan damahu, dan mengisap oleh Malik bin Sinan, sahabat Nabi Sayyidina Malik Al-Ansari, ayahnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Malik bin Sinan ini wafat perang Uhud, wafat di Uhud. Kalau kita ke Uhud selalu kita salamin, assalamualaikum ya Sayyidina Malik bin Sinan. Ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri makamnya di Baqiyah. Dia minum tuh darahnya Nabi, dijilatin kan perang Uhud. Nabi berdarah, dijilatin sama dia. Itu sahabat itu loh. Darahnya Nabi dijilatin, bukan pakai tangan ngebersihinnya, pakai lidah. Apa? Faqala, maka berkata oleh Nabi, lan tusibahun nar, tidak sekali-kali mengenai akan Malik bin Sinan oleh api neraka. Itu begitu sahabat. Ketika ditanya bagaimana rasanya Malik bin Sinan, Anda tahu madu? Tahu. Rasanya manis, lebih manis dari madu. Itulah darah Rasulullah. Itu sahabat. Nabi ini bukan sembarang orang. Wa syariba Abdullah bin Zubair damah hijamatihi, dan meminum oleh Abdullah bin Zubair, makamnya di Ma'dan dekat Siti Khadijah, akan darah bekamnya Nabi. Kata Nabi, Abdullah bin Zubair, tolonglah buang darah ini. Ingat ya, jangan kelihatan orang. Baik, biar nggak kelihatan orang, gua minum aja. Diminum. Maka ketika Nabi ngajar, darah bagaimana? Aman ya Rasulullah. Nggak ada yang injak, nggak ada yang lihat. Emang di mana? Perut. Gua minum. Sahabat bernotot-notot sampai Nabi pergi, saya ngajar, bagaimana rasanya? Dia nanya lagi, tahu madu? Nggak tahu. Rasanya mana? Lebih manis dari madu. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada Abdullah bin Zubair, man khalata damuhu dami lam tamassahu naru abadan, barang siapa bercampur oleh darahnya dia dengan darahku, niscaya tidak menyentuh akan dia oleh api neraka selama-lamanya. Bagaimana ayah bundanya Nabi masuk neraka? Dia kata ibunya Nabi masuk neraka, bapaknya Nabi masuk neraka. Ini yang minum darahnya Nabi dong gak masuk neraka. Gimana yang gondol-gondol Nabi 9 bulan lamanya masuk neraka, ibunya neraka, bapaknya neraka. Aduh, ndak paham dia tentang agama, ndak paham tentang hak-hak Rasulullah. Walam ya'mur ahadan min haulai bi ghusli famin, dan tidak menyuruh Nabi akan seorang pun dari mereka ini semuanya. Barkah, siapa lagi itu? Malik bin Sinan, Abdullah bin Zubair, bi ghusli famin, dengan mencuci mulutnya. Lu kumur-kumur? Kagak. Lu habis minum kencing gua, kumur-kumur? Kagak disuruh sama Nabi. Kagak disuruh. Menunjukkan kencing Nabi, suci darah Nabi, lain ini manusia. Wala nahahu an audin, dan tidak melarang Nabi akan dia daripada mengulangi. Awas jangan lagi-lagi ya. Enggak juga. Begitu, enggak juga. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam maktunan maqtu'as sulh, dan terlahir oleh Nabi Muhammad SAW padahal telah disunat. Lahirnya udah dihitan, lahirnya. Jadi nggak ada yang lihat kemaluan Nabi, nggak ada bengkongnya Nabi, nggak ada. Udah malaikat
Maktu asurah, lagi putus tali pusarnya, nggak perlu diputusin. Udah rapi Nabi lahir, udah rapi, ganteng, nggak perlu dimandiin, udah ada yang mandiin, bidadari. Itulah Nabi. Segini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab.